Hai, pada video kali ini kita akan mempelajari materi terkait prosedur sambungan kayu memanjang. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sambungan kayu. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disambung-sambung sehingga menjadi satu batang kayu panjang atau mendatar maupun tegak lurus dalam satu bidang datar. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis dari sambungan kayu. Ada 3 jenis sambungan kayu. Yang pertama, sambungan kayu memanjang, yang kedua, sambungan kayu melebar, dan yang ketiga, sambungan kayu menyudut. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas terkait sambungan kayu memanjang. Sambungan kayu memanjang memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, dilihat dari arah mendatar ada sambungan bibir lurus. Sambungan ini merupakan sambungan yang paling sederhana, memiliki kekuatan sambungan yang lemah, dapat diperkuat dengan paku, baut, atau kayu pengunci dan juga lem, cukup sering digunakan dalam penyambungan kayu, dan biasanya digunakan untuk memanjangkan balok kayu. Seperti ini contohnya. Yang kedua ada sambungan bibir lurus berkait. Sambungan ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sambungan bibir lurus biasa, memiliki kekuatan sambungan cukup kuat, dapat menahan gaya tarik, cukup sering digunakan dalam penyambungan kayu dan dapat diperkuat dengan menggunakan paku, baut, atau kayu pengunci dan lem kayu. Berikut contohnya. Yang ketiga ada sambungan bibir miring. Sambungan ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sambungan bibir lurus biasa, memiliki penampang yang miring sehingga lebih kuat dalam menahan gaya tarik. Biasanya digunakan untuk menyambung gording dan dapat diperkuat dengan paku, baut, atau kayu pengunci dan lem. Seperti ini contohnya. Yang keempat ada sambungan bibir miring berkait. Sambungan ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sambungan bibir miring biasa, memiliki kekuatan sambungan yang cukup kuat, dapat menahan gaya tarik yang cukup kuat. Kerja dari sambungan ini juga hampir sama dengan sambungan bibir lurus berkait dan dapat diperkuat dengan menggunakan paku, baut, atau kayu pengunci dan lem. Berikut contohnya. Selanjutnya, sambungan kayu memanjang juga dilihat dari arah tegak. Yang pertama ada sambungan takikan lurus, yang kedua ada sambungan mulut ikan, yang ketiga ada sambungan takikan lurus serangkap, dan yang keempat ada sambungan purus lurus. Selanjutnya, kita akan mulai masuk pada prosedur membuat sambungan kayu memanjang. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi memastikan badan dalam kondisi sehat, menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata, sarung tangan, masker, alat pelindung telinga, dan sepatu safety. Memastikan peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan, serta mengikuti prosedur alat praktek. Selanjutnya, mengetahui peralatan dan bahan yang biasa digunakan. Peralatan yang biasa digunakan ada ketam, gergaji, meteran, pensil dan penggaris, alat klem, palu kayu, pahat, amplas, dan lem kayu. Bahan yang sering digunakan adalah 2 buah kayu dengan ukuran 5/10 dan panjang 30 cm. Untuk langkah pekerjaan bisa dilihat pada video berikut. Pada video kali ini, kita akan membuat sambungan kayu memanjang dengan jenis bibir miring berkait. Tentunya, sebelum memasuki area praktikum, kita sudah menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu safety, dan juga bila diperlukan menggunakan alat pelindung telinga. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan peralatan dan bahan. Di sini bisa dilihat peralatan yang digunakan ada gergaji kayu,
ada alat pahat, alat ketam manual, lem kayu, dan alat klem. Bisa juga dilengkapi dengan pensil, penggaris segitiga, lalu amplas, dan juga meteran. Selanjutnya, kita harus menyiapkan bahan. Pada sambungan ini, kita menggunakan kayu dengan ukuran 5/10. Kayu yang digunakan juga harus memiliki kriteria, yaitu kuat dan tidak mudah pecah, terlebih pada saat kita melakukan pemahatan ataupun memotongnya dengan menggunakan gergaji. Langkah selanjutnya adalah menghaluskan permukaan kayu dengan menggunakan alat ketam. Kali ini saya menggunakan alat ketam manual. Ketam permukaan kayu secara perlahan sehingga permukaan kayu yang dihasilkan juga menjadi lebih halus dan merata. Lakukan pengetaman pada setiap sisi dari balok kayu tersebut, sehingga saat melakukan pemotongan ataupun melakukan pemahatan itu akan lebih mudah. Setelah semua permukaan kayu selesai diketam, potonglah kayu menjadi 2 bagian dengan ukuran masing-masing 30 cm. Di sini kita bisa menggunakan pensil dengan penggaris atau meteran sehingga potongan yang kita hasilkan lebih presisi. Langkah selanjutnya adalah menggambar pola menggunakan pensil dan penggaris dengan pola sambungan bibir miring berkait. Ketentuan ataupun ukuran dari pola sambungan bibir miring berkait sudah ada pada job sheet yang saya sediakan di link pada akhir video ini. Selanjutnya, potong kayu sesuai pola yang sudah digambar. Mungkin pertama-tama kita bisa menggunakan gergaji untuk memotong pola yang bisa dijangkau. Seperti ini. Lalu, pada pola yang sulit dijangkau oleh gergaji, kita bisa menggunakan pahat sebagai alat potongnya. Kita bisa mulai dari pola yang lurus terlebih dahulu, lalu pada pola yang miring. Seperti ini. Perlu diperhatikan ketika kita memahat, gunakanlah palu dengan berbahan kayu atau juga bisa dengan kayu bekas, sehingga kekuatan yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan dapat mencegah rusaknya atau pecahnya kayu yang sedang kita pahat. Nah, ini telah selesai semuanya, kita potong menggunakan pahat dan juga gergaji ya. Kita cek terlebih dahulu. Lalu setelah itu bisa langsung kita sambungkan menggunakan lem kayu, atau bisa juga kita
cocokkan terlebih dahulu menggunakan palu, kita ketuk-ketuk perlahan. Tapi di sini kita bisa langsung menggunakan lem kayu, lalu kita sambungkan pada bagian yang lainnya. Seperti ini. Selanjutnya, setelah kita sambung menggunakan lem, klem sambungan kayu menggunakan alat klem agar lem lebih merekat. Klem kayu selama 1-2 jam atau sampai lem benar-benar kering. Selanjutnya, kita bisa menghaluskan sambungan kayu menggunakan amplas agar sambungan kayu bisa lebih rapi. Seperti ini. Inilah sambungan kayu bibir miring berkait yang telah kita buat. Tahap terakhir adalah kembali menyimpan peralatan dan membersihkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Mungkin itu saja materi pada video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.